Hai hai hai, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Jumpa lagi dengan saya Rosario Moi SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Swasta Katolik Detukili, Kecamatan Detukili, Kabupaten Inde, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Saya didampingi oleh Bapak Fasilitator Hasanuddin Habib MSI dan pengajar praktik Bapak Emmanuel Patrisare SPD GR. Pertanyaan pemantik: apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, pemimpin pembelajaran akan lebih memahami bahwa setiap individu memiliki emosi, kebutuhan, dan gaya belajar yang unik, memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas manusia, menciptakan iklim kelas yang positif dan inklusif, serta mengembangkan keterampilan memfasilitasi pembelajaran sosial emosional, pembangunan hubungan sosial, dan mengelola konflik. Selain itu, sikap empati, reflektif, dan kolaboratif juga menjadi kunci keberhasilan pemimpin dalam menghadapi dinamika pendidikan yang terus berkembang. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan bagian integral dari pendidikan yang holistik. Dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional, pemimpin pembelajaran dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif, inklusif, dan kondusif bagi perkembangan siswa secara utuh. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul-modul pembelajaran sebelumnya yaitu yang pertama, modul 1.1 Filosofi Pendidikan. Keterkaitan filosofi pendidikan PSE seringkali berkaitan dengan nilai-nilai seperti empati, kerjasama, tanggung jawab, dan integritas. Lalu, pembelajaran berpusat pada siswa. PSE juga menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran yang sejalan dengan prinsip-prinsip pembelajaran sosial emosional. Nah, kaitan PSE dengan modul 1.1 atau Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara seperti yang tertuang dalam 3 pedoman Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Ingarso Sungtulodo, yaitu guru sebagai teladan dalam menunjukkan perilaku sosial dan emosional yang positif. Ingmadia Mangunkarso, di mana guru sebagai fasilitator dalam mengembangkan inisiatif dan kreativitas peserta didik, termasuk dalam hal mengelola emosi dan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian Tutwuri Handayani, yaitu guru sebagai pendorong dan pembimbing peserta didik dalam mengembangkan potensi sosial dan emosionalnya. Kaitan PSE dengan modul 1.2 yaitu peran guru penggerak. Guru sebagai model, yaitu memiliki peran penting dalam mencontohkan perilaku sosial dan emosional yang positif bagi siswa. Dalam modul ini, bagaimana guru dapat menjadi role model dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa. Lalu, membangun hubungan positif. PSE menekankan pentingnya membangun hubungan yang positif antar guru dan siswa. Dalam modul ini juga membahas strategi-strategi yang dapat digunakan guru untuk membangun hubungan yang saling percaya dan mendukung. Yang berikut refleksi diri. Guru penggerak yang memiliki kesadaran diri yang kuat dapat menjadi model bagi peserta didik dalam mengelola emosi dan membangun hubungan yang positif. Dan yang keempat, kolaborasi. Guru penggerak yang mampu bekerja sama dengan berbagai pihak akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk pengembangan sosial emosional peserta didik. Yang berikut, keterkaitan PSE dengan modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Yang pertama, peserta didik holistik, yaitu visi guru penggerak yang ingin mencetak peserta didik yang holistik sejalan dengan tujuan PSE yang ingin mengembangkan seluruh aspek perkembangan peserta didik, termasuk aspek sosial dan emosional. Yang kedua, masyarakat belajar, di mana visi guru penggerak untuk menciptakan masyarakat belajar yang kolaboratif dan inklusif, mendukung pengembangan keterampilan sosial emosional peserta didik. Keterkaitan modul 1.4 dengan PSE, budaya positif, yaitu iklim kelas positif. Budaya positif di sekolah menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik untuk mengeksplorasi emosi dan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Yang kedua, pengakuan dan apresiasi. Budaya positif yang menekankan pengakuan dan apresiasi terhadap prestasi dan usaha peserta didik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi belajar peserta didik. Keterkaitan PSE dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, perbedaan individu. Pembelajaran berdiferensiasi mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda, termasuk dalam hal pengembangan sosial emosional. Yang kedua, pembelajaran yang personal. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memberikan dukungan yang lebih personal kepada peserta didik dalam mengembangkan
mengembangkan keterampilan sosial emosionalnya. Nah, secara singkatnya, PSE merupakan bagian integral dari proses pembelajaran yang berkualitas. PSE tidak hanya sekedar mengajarkan materi akademik, tetapi juga membantu peserta didik mengembangkan keterampilan hidup yang penting untuk di masa depan. Dengan mengintegrasikan PSE ke dalam seluruh aspek pembelajaran, kita dapat menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan baik. Intinya, PSE adalah jantung dari pendidikan yang holistik. Berikut adalah pengalaman dan pemahaman saya hingga tahap ini. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran yang hanya menekankan transfer pengetahuan tanpa memperhatikan peran emosi dan fleksibilitas lingkungan belajar kurang efektif dalam mendukung perkembangan siswa, sehingga keberhasilan belajar tidak hanya bergantung pada kecerdasan intelektual, tetapi juga dipengaruhi oleh emosi dan lingkungan belajar yang fleksibel yang dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Setelah mempelajari modul ini, ternyata modul ini menunjukkan bahwa PSE membantu siswa mengembangkan keterampilan penting untuk keberhasilan akademik dan kehidupan sosial. Lingkungan belajar yang inklusif dan kolaboratif antara guru, siswa, dan orang tua sangat penting untuk mendukung partisipasi aktif dan mencapai potensi maksimal siswa. Yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari yaitu yang pertama, pembelajaran holistik melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik di mana keberhasilan belajar ditentukan oleh pengetahuan, sikap, minat, dan keterampilan siswa. Yang kedua, emosi berperan penting dalam proses belajar dengan emosi positif meningkatkan motivasi dan kinerja, sedangkan emosi negatif dapat menghambatnya. Yang ketiga, lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif sangat penting untuk mendukung perkembangan holistik siswa dan memfasilitasi pengembangan potensi mereka. Selanjutnya, pembelajaran sosial dan emosional atau PSE penting untuk mengembangkan keterampilan yang mendukung keberhasilan akademik serta kehidupan sosial dan emosional siswa. Yang kedua, lingkungan belajar yang inklusif memberikan kesempatan bagi semua siswa untuk berpartisipasi aktif dan mencapai potensi maksimal mereka. Dan yang ketiga, kolaborasi yang kuat antar guru, siswa, dan orang tua menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan membantu siswa mengatasi tantangan dalam mencapai tujuan belajar. Yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang pertama bagi murid-murid, yaitu menggabungkan kegiatan pembelajaran dengan aktivitas yang menyenangkan, misalnya menggunakan permainan, proyek kelompok, atau studi kasus untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Lalu yang berikut, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengekspresikan diri, misalnya melalui kegiatan menulis jurnal, presentasi, atau seni, menciptakan suasana kelas yang positif dan inklusif, misalnya dengan membangun hubungan yang baik dengan setiap siswa, menghargai perbedaan, dan menciptakan lingkungan yang bebas dari bullying. Bagi rekan sejawat, yaitu mendorong kolaborasi antar guru, misalnya dengan membentuk kelompok kerja untuk mengembangkan materi pembelajaran inovatif atau berbagi praktik terbaik. Yang kedua, mengadakan pelatihan atau workshop tentang PSE misalnya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru dalam mengimplementasikan PSE di kelas. Yang ketiga, membuat komunitas belajar yang saling mendukung, misalnya dengan mengadakan pertemuan rutin untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama. Demikian pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Terima kasih, salam guru penggerak, salam merdeka belajar.